Selamat datang di video materi untuk mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Jika pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang persona, maka dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada topik storyboard dan juga skenario. Selamat menyimak. Ada 3 bagian pembahasan di dalam video kali ini. Pertama adalah pembahasan tentang skenario dan juga tipe-tipenya. Lalu kedua adalah pembahasan tentang penggunaan skenario. Dan terakhir adalah pembahasan tentang storyboard. Mari kita bahas satu persatu. Apa itu skenario? Skenario merupakan sebuah narasi yang menjelaskan konteks penggunaan suatu aplikasi oleh persona. Sebagai catatan, kita sudah membahas tentang apa itu persona pada video materi yang lain sebelumnya. Jika Anda lupa atau masih asing dengan istilah persona, sebaiknya melihat video yang khusus membahas tentang hal tersebut. Karena skenario umumnya dibuat berdasarkan persona yang sudah dibuat terlebih dahulu. Skenario ini menjelaskan urutan aktivitas yang dilakukan oleh persona, serta sikap mereka selama melakukannya. Diawali dengan apa yang menjadi motivasi mereka, lalu aktivitas-aktivitas apa saja yang mereka lakukan, hingga pada akhirnya mereka berhasil mencapai tujuannya masing-masing. Skenario memiliki manfaat karena memberikan persona suatu konteks, sehingga memudahkan kita untuk memahami user flow. Skenario dapat diartikan juga sebagai cerita dan konteks yang mendasari kenapa seseorang menggunakan aplikasi atau mengunjungi website kita. Ini memuat tujuan dan juga seringkali penjelasan bagaimana pengguna dapat mencapai tujuannya. Bisa saja menjelaskan cerita bagaimana suatu aplikasi digunakan. Perlu dipahami bahwa skenario dibuat berdasarkan kebutuhan dan tujuan dari persona, bukan dari kemampuan sistemnya. Pada kenyataannya, sebuah aplikasi mungkin memiliki berbagai fitur yang canggih, namun sayangnya tidak digunakan oleh pengguna karena tidak relevan dengan tujuan mereka. Pada akhirnya, skenario memudahkan kita untuk menjelaskan dan memprioritaskan fitur apa saja yang harus ada di dalam aplikasi kita. Seperti yang terlihat pada ilustrasi di layar, skenario terletak di antara persona dan tujuan dari pengguna. Skenario berbicara tentang apa saja yang perlu dilakukan oleh persona secara berurutan agar tujuan atau goals mereka tercapai. Skenario ini sangat penting untuk merancang interaksi pengguna pada sebuah aplikasi. Aplikasi yang baik sebetulnya membantu pengguna mencapai tujuannya, atau dengan kata lain, memiliki berbagai skenario penggunaan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Posisi skenario terletak di antara persona dan tujuan mereka. Skenario ini bersifat naratif, yaitu dengan cerita atau kata-kata. Dalam sebuah skenario, bisa saja menjelaskan beberapa goals atau tujuan pengguna. Di samping skenario, terdapat juga apa yang dinamakan dengan storyboard. Berbeda dengan skenario yang bersifat naratif, storyboard ini bersifat visual, atau dengan kata lain, dijelaskan dalam bentuk gambar-gambar. Storyboard akan dibahas di bagian akhir materi. Untuk saat ini, kita fokus pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang skenario. Ketika kita ingin menulis skenario yang baik, ada beberapa hal yang sebaiknya diperhatikan. Pertama, kita harus tahu terlebih dahulu siapa yang menjadi pengguna aplikasinya. Di bagian pertama inilah persona dapat membantu kita. Sebaiknya, kita gunakan persona yang telah dibuat untuk merefleksikan major user atau pengguna utama yang sebenarnya. Kedua, kita juga perlu pahami mengapa pengguna membuka atau menggunakan aplikasi kita. Ini berkaitan dengan motivasi yang mendorong mereka. Temukan apa yang menjadi motivasi pengguna untuk membuka aplikasi kita dan apa yang menjadi ekspektasi mereka. Selanjutnya adalah mengidentifikasi apa yang menjadi tujuan pengguna. Tujuan pengguna dapat diketahui dengan melakukan task analisis. Ingat kembali bahwa sebetulnya aplikasi ini dikembangkan agar setiap kebutuhan mereka terpenuhi. Dan yang terakhir, kita pikirkan bagaimana pengguna dapat mencapai tujuannya. Bagian yang ini akan menjelaskan cara pengguna untuk mencapai tujuan mereka. Kita perlu membuat rincian kemungkinan dan juga tantangan yang dihadapi ketika mereka hendak menyelesaikan suatu task tertentu. Keempat hal inilah yang perlu diperhatikan ketika kita hendak membuat skenario dalam konteks desain interaksi untuk sebuah aplikasi.
Skenario yang baik seharusnya dapat menjawab keempat pertanyaan tadi. Kita lanjutkan pada pembahasan tipe-tipe skenario. Tipe skenario yang pertama adalah goal atau task-based skenario. Ini merupakan jenis skenario yang paling sederhana. Hanya menjelaskan apa yang ingin dilakukan oleh pengguna. Skenario berbasis goals tidak memuat informasi tentang bagaimana cara pengguna untuk mencapai tujuan tersebut. Skenario jenis ini bagus untuk menentukan arsitektur situs web dan juga kontennya. Jika cara pengguna mencapai tujuannya tidak menjadi suatu hal yang diprioritaskan, maka goal-based skenario sudah cukup membantu untuk hal tersebut. Mari kita lihat contoh dari goal-based skenario. Ini adalah contoh skenario yang pertama. Dari skenario yang pertama ini, kita dapat menemukan informasi bahwa yang menjadi tujuan dari pengguna, yaitu seorang ibu, adalah untuk mengetahui apakah menjadi masalah jika anak usia 10 tahun tidak suka minum susu. Mari kita lihat contoh skenario yang kedua. Dari skenario yang kedua ini, kita dapatkan tujuan pengguna yaitu untuk memeriksa jumlah uang di rekening. Dalam konteks pengguna yang hobi traveling dan ingin merencanakan keuangannya saat melakukan perjalanan. Dari dua contoh skenario ini, seharusnya kita dapat menjawab pertanyaan apa yang bisa aplikasi lakukan untuk membantu agar pengguna mencapai tujuannya pada masing-masing skenario tersebut. Jenis skenario yang kedua adalah elaborated skenario. Sesuai namanya, elaborated skenario ini lebih panjang dari goal-based skenario sebelumnya. Di sini diceritakan secara lebih mendetail, seperti misalnya memuat karakteristik pengguna. Elaborated skenario menjadi penting karena memahami karakteristik pengguna dapat membantu merancang interaksi sistem. Di samping itu, skenario ini bagus untuk menentukan konten, fungsionalitas, dan juga site behavior. Perhatikan contoh dari elaborated skenario berikut. Coba Anda pause video ini untuk membacanya sejenak. Bisakah Anda menemukan perbedaan dengan jenis skenario sebelumnya, yaitu goal-based skenario? Jika diperhatikan baik-baik, elaborated skenario ini tidak sebatas menjelaskan apa yang ingin dilakukan oleh persona. Informasi lebih detail tentang karakteristik persona tersebut juga dijelaskan. Misalnya, bagaimana perasaan mereka ketika menggunakan aplikasi, apa yang menjadi pain point mereka, apa saja yang membuat mereka ragu untuk menggunakan aplikasi. Seperti itulah elaborated skenario. Isinya lebih detail dibandingkan dengan goal-based skenario. Jenis skenario yang ketiga adalah full-scale skenario. Skenario jenis ini merupakan skenario yang paling detail jika dibandingkan dengan dua jenis skenario sebelumnya. Full-scale skenario memuat langkah-langkah atau aktivitas yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan suatu task. Langkah yang dimaksud di sini dapat merupakan langkah yang dijalankan oleh user saat ini ataupun langkah yang baru diusulkan. Sederhananya, full-scale skenario menjelaskan bagaimana aplikasi dapat mendukung goals-oriented skenario yang dirancang. Jika goal-oriented skenario baru sebatas menyebutkan tujuan dari pengguna atau persona, maka full-scale skenario menjabarkan langkah-langkah rinci untuk mencapai tujuan tersebut. Kita beralih pada pembahasan tentang penggunaan skenario. Salah satu contoh penggunaan skenario yang umum saat ini adalah untuk mendesain aplikasi berbasis web. Skenario dapat menjelaskan 10 atau bahkan 30 alasan mengapa pengguna mengunjungi dan melakukan task tertentu pada aplikasi kita. Apa saja yang diharapkan akan dicapai oleh mereka dengan mengunjungi website kita ini, dan juga karakteristik persona yang mana yang dapat menghalangi atau membantu interaksinya dengan sistem kita. Keduanya dapat dijelaskan dengan membuat skenario. Skenario akan membuat kita sebagai pengembang aplikasi untuk fokus pada pengguna dan juga task yang mereka lakukan, dibandingkan pada pengaturan dan struktur internal websitenya itu sendiri. Selain itu, skenario juga dapat dimanfaatkan untuk usability testing atau pengujian kebergunaan sistem. Terdapat beberapa tips ketika menggunakan skenario untuk usability testing ini. Pertama, ketika mengidentifikasi skenario usability testing, kita sebaiknya membatasi hanya sekitar 10 task yang diuji saja. Yang penting,
Kita tanyakan pengguna bagaimana alur yang mereka lakukan sendiri pada aplikasi. Lalu tanyakan juga mengapa mereka mau menggunakan aplikasi ini dan apa yang mereka lakukan selama berinteraksi dengan aplikasi. Tips yang kedua, seluruh skenario usability testing yang disampaikan tidak boleh memuat cara menyelesaikan suatu task. Artinya, pengguna yang menguji hanya tahu tujuan yang harus dicapai, namun tidak diberitahu secara langsung bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Biarkan mereka mengeksplorasi aplikasi kita sendiri. Skenario usability testing hanya membantu pengguna memahami konteks penggunaan aplikasinya saja. Kita bandingkan skenario yang tidak disampaikan kepada pengguna dengan alur yang mereka jalankan. Apakah mereka bisa menyelesaikan tasknya tanpa harus kita beritahu bagaimana caranya? Satu hal yang sangat erat kaitannya dengan skenario adalah storyboard. Storyboard ini merupakan bentuk visualisasi skenario. Fungsinya tentu saja untuk menjelaskan secara visual user story atau skenario yang sudah dibuat. Ada beberapa keuntungan sendiri dengan menyajikan skenario dalam bentuk storyboard. Dengan penjelasan secara visual, konteks penggunaan sistem lebih mudah dipahami. Selain itu, storyboard juga dapat digunakan sebagai alat untuk memahami kebutuhan user secara komprehensif. Ini merupakan contoh storyboard. Storyboard pada intinya adalah skenario yang tersaji secara visual, yaitu dalam bentuk gambar. Perhatikan 7 gambar yang ada di bawah. Gambar-gambar tersebut menunjukkan cerita yang tertulis di skenario. Pada gambar pertama, ditunjukkan kebiasaan persona yang merupakan ibu rumah tangga yang sering bepergian dengan 2 orang anaknya. Gambar kedua menjelaskan sebuah events, di mana suatu hari dia baru saja mengantar anaknya pulang ke rumah. Gambar ketiga dan keempat menjelaskan apa yang diinginkan oleh persona menurut cerita, hingga gambar terakhir yang menjelaskan tujuan yang dicapai oleh persona. Penggambaran storyboard memang tidak memiliki aturan khusus. Dapat dikatakan kita bisa menggambarkannya sesuka hati, seperti yang Anda lihat pada contoh. Storyboard dapat dibuat dengan 3 cara. Pertama adalah dengan sketsa sederhana di atas kertas, bisa menggunakan pensil atau spidol berwarna. Storyboard juga dapat dibuat menggunakan aplikasi yang memang dirancang untuk membuatnya. Aplikasi ini biasanya berisi template storyboard yang bisa kita pakai dan edit sesuai kebutuhan. Cara yang terakhir adalah dengan aplikasi desain grafis, misalnya Adobe Illustrator, CorelDRAW, atau Inkscape. Membuat storyboard dengan alat bantu ini membutuhkan kemampuan cukup baik dalam menggunakan aplikasi pengolah grafis tersebut. Namun hasilnya bisa lebih rinci dan lebih sesuai dengan keinginan kita. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, salah satu cara membuat storyboard adalah dengan menggunakan aplikasi yang menyediakan template dari storyboard itu sendiri. Aplikasi seperti ini lebih mudah digunakan untuk membuat storyboard dibandingkan dengan aplikasi pengolah grafis seperti Adobe Illustrator ataupun CorelDRAW. Contoh tools yang termasuk jenis aplikasi ini adalah Storyboard.det. Anda bisa melihat informasi tentang tools ini pada URL storyboard.det.com. Yang terlihat pada layar adalah tampilan halaman utamanya. Cobalah untuk menggunakan Storyboard.det ini untuk merasakan pengalaman membuat storyboard sederhana. Ini merupakan tampilan antarmuka saat kita menggunakannya. Aplikasi ini memang menyediakan berbagai template dan objek yang bisa kita gunakan untuk membuat storyboard yang menarik. Baiklah, pembahasan kita cukup sampai di sini. Berikut ini adalah daftar referensi yang digunakan dalam penyusunan materi video ini. Terima kasih karena Anda telah menyimak video ini hingga selesai.